Akan pernah menyangka kalau diri saya itu akan menerima Tuhan Yesus, dan tidak ada sedikit pun di otak saya kalau aku akan menjadi seorang Kristen. Ini saya tidak menyangka sama. Channel ini, dan terima kasih juga, saya ucapin terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk bersaksi atau bercerita di sini kisah saya, bagaimana perjalanan hidup saya bisa menjadi mengenal Tuhan Yesus, bisa menjadi anaknya Tuhan Yesus itu seperti apa. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya dengan saya, apalagi di channel saya sendiri. Dan di kesaksian di channel-channel lainnya sudah banyak ya. Kayaknya nih di channel ini, aduh telat kayaknya. Nah, jadi ceritanya gini ya teman-teman. Awalnya saya memang, kronologi saya nggak ada berpikiran untuk menjadi orang Kristen. Dan saya tidak akan pernah mau mengenal siapa sih Tuhannya orang Kristen itu siapa, seperti apa. Saya juga nggak pernah mau mengenal, dan saya juga nggak mau tahu. Karena memang dari dulu keluarga saya, semuanya keluarga saya tidak ada yang Kristen, semuanya Islam. Kebetulan cukup dekat lah ya, kalau mungkin cukup radikal juga ya di keluarga saya ya. Dari keluarga saya itu, saya dari Demak. Mungkin orang kalau bilang dari Demak udah tahu ya, Demak Kota Wali. Wow, udah terkenal ya. Nah, saya dari Demak gitu ya teman-teman. Nah, saya tidak akan pernah menyangka kalau diri saya itu akan menerima Tuhan Yesus, dan tidak ada sedikit pun di otak saya kalau aku akan menjadi seorang Kristen. Ini saya tidak menyangka sama sekali. Awal mulanya yaitu saya di Timur Tengah. Kebetulan di Timur Tengah itu, kalau di sana mungkin nggak asing ya, tulisannya Arab, semua mau apapun Arab. Tetapi kalau pergi kemana-mana kan nggak mungkin pakai tulisan Arab, harus pakai tulisan capital dot. Nah, kebetulan waktu itu saya selesai SMA, terus saya itu disuruh mondok. Waktu itu kan ada mondok di tempat lain, saya nggak mau, saya kabur-kaburan. Saya pernah mau dipondokin di Kendal pun saya waktu itu juga nggak mau. Ya saya juga nggak tahu kenapa. Sudah gitu saya bertekad untuk yaudahlah saya kerja aja gitu kan. Mau kerja apa waktu itu kan. Nah, setelah itu teman-teman, saya ke Timur Tengah, dan saya itu selalu menemani, karena di sana itu teman-teman tidak boleh perempuan itu, ibaratnya kita nginep di hotel, kita ngomong atau ngambil kunci itu nggak boleh, harus laki-laki, karena memang bukan muhrimnya, dan tidak boleh kita ngomong sama laki-laki yang bukan muhrimnya atau saudara, itu tidak boleh. Nah, di sana saya selalu nemanin user saya, bos saya, untuk kalau keluar negeri ngisi boarding pass atau ke hotel nginep, ngambil kunci atau tanya-tanya karena ngambil apa, pesen apa gitu kan. Tidak boleh di sana perempuan yang melakukannya. Mungkin kalau kayak Bahrain, Kuwait itu boleh gitu kan, Yaman mana boleh, tapi kalau Saudi Arabianya itu tidak boleh perempuan gitu. Saya dulu di Qasim, terus dia enggak, saya satu bos ya teman-teman, dari Qasim terus ke Riyadh, terus ke Dammam gitu kan. Nah, disitulah saat di sana itu kalau liburan ya teman-teman, kalau liburan itu bisa 3 bulan 4 bulan, panjang gitu liburan. Kalau di sini kan dulu kan liburan kan sebelum pandemi ini ya, dulu itu kalau liburan paling lama kan 1 bulan gitu kan. Nah, kalau di sana enggak, 4 bulanan. Dan di sana selalu digunakan kesempatan untuk jalan-jalan. Nah, walaupun saya sering di keluar negeri kemana-mana sama bos saya ya, karena bos saya dulu juga pernah di Indonesia juga. Nah, waktu itu diajak ke Mekah tapi bawa mobil, tapi posisi waktu itu kami tinggalnya masih di Al Qasim Al Ras ya kan. Nah, dari sana kami perjalanan ke Mekah itu ada 12 jam lebih lah ya kalau itu pakai mobil waktu itu. Nah, setelah kurang beberapa kilo gitu, saat sampai di mana ya saya lupa kotanya itu, kita harus mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamdah wa ni'matah lakawal mul la syarikalah. Mungkin kalau bacaan saya salah pun ya saya minta maaf, karena udah lama ya teman-teman, saya juga nggak mau menghafalkan itu atau mengulas lagi seperti itu, saya juga nggak mau.
Nah, sudah gitu saya umroh. Biasalah ya, karena waktu itu bos saya bilang, Siti, kalau kamu umroh di saat Ramadan, kebetulan waktu itu Ramadan, di saat kamu umroh saat Ramadan, pahala kamu setara dengan haji bersama Rasulullah. Wow, waktu itu saya bangga banget dong seperti itu. Gitu, saya bahagia banget dan bangga banget seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, saya udah kesaksian malamnya, karena kami kan bukan yang harus apa ya namanya ya, harus kayak orang-orang di Indonesia di kemah, kita kan di hotel gitu. Waktu itu hotelnya nggak jauh juga sih dari apa namanya, nggak jauh-jauh banget dari apa Masjidil Haram, karena kan di Mekah itu kan Ka'bah itu kan dikelilingi Masjidil Haram itu ya, yang di tengahnya Ka'bahnya itu. Nah, saya itu tidur, dibilang tidur, kalau orang Jawa bilang tidur ayam-ayaman kali ya, gitu seperti itu. Saya itu seakan-akan apa namanya, seakan-akan itu didatangin. Saya dengar orang jalan, orang berbicara, saya dengar, tapi saya posisinya tidur gitu loh teman-teman. Nah, sudah gitu, saya itu didatangin seorang laki-laki teman-teman. Saya didatangin itu seorang laki-laki berjubah, rambutnya sebahu. Dia itu mengelus rambut saya, bikin kepala saya seperti ini. Nah, sudah gitu, saya bilang gini, ini siapa laki-laki ya? Cuman nggak apa-apa, cuman dia nggak berkata-kata teman-teman. Saya nggak bisa, tapi saya tahu laki-laki itu rambutnya sebahu dan mengelus rambut saya. Seperti itu. Saya nggak tahu siapa laki-laki itu. Dan saya nggak pernah tahu kalau itu Tuhan Yesus juga, saya nggak tahu gitu. Tetapi yang saya tahu, yang saya rasakan waktu itu, saya belum tahu istilah damai sejahtera sukacita itu, saya tidak pernah tahu. Nah, saya bilangnya gini, kok nyaman banget. Perasaan tuh nyaman banget, senyaman-nyamannya. Saya merasa nyaman banget gitu. Nah, setelah itu saya tetap masih melakukan umroh sampai saya di sana kan 8 tahunan lebih, saya sebenarnya 7 kali sampai saya melakukan umroh. Tetapi saya masih tetap melakukan ritual-ritual itu, sholat semuanya, tapi udah kayak beda ya. Tapi saya merasakan kehadiran laki-laki itu, saya mengharapkan banget gitu ya teman-teman. Saya mengharapkan banget kehadiran laki-laki itu. Nah, setelah saya mimpi itu, paginya saya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Kan kita harus kalau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu harus muterin tuf lagi 7 kali gitu ya. Terus kita sholat di depan pintu Ka'bah, sholat sunnah 2 rakaat ya, di belakang makan Ibrahim, bukan makom ya, antara makom dan makan itu beda. Nah, makan itu apa namanya, bekas kakinya Ibrahim di situ kan, di kaca-kaca gitu kan di sana. Nah, udah gitu teman-teman, saya sholat di sana dan saya berdoa, karena selalu dibilang gini, kalau kamu nanti doa di sana, sholat sunnah itu, doa kamu akan dikabulkan. Tahu nggak teman-teman, saya itu berdoanya bagaimana? Ya Allah, saya mau ketemu laki-laki yang datang di mimpi saya tadi malam yang bikin saya nyaman. Saya nggak tahu laki-laki itu, Tuhan Yesus malah jawabnya gitu. Saya mengharapkan, selalu saya bawa dalam doa itu, ya Allah, saya mau ketemu laki-laki yang berjubah itu yang bikin saya nyaman gitu. Nah, singkat cerita, saya sudah balik ke Indonesia, saya menikah, kebetulan saya rumah tangga saya nggak berjalan lama, mungkin Tuhan kasih saya jodoh cuman sampai segitu aja ya, waktu itu beliau KDRT segala macam. Hingga akhirnya saya pergi kerja di Jakarta, dan kebetulan, nah, tapi saya selalu di saat ada masalah, di saat ada sesuatu, saya selalu mengharapkan seorang laki-laki yang datang di mimpi saya beberapa tahun yang lalu itu, yang saya bikin nyaman, seakan-akan perasaan beban berat pun hilang. Gimana ya saya ngucapnya? Pokoknya beban berat apapun berasa hilang kalau ingat laki-laki itu ya, yang dalam mimpi itu. Bahkan saya mengharapkan banget, bahkan selalu berdoa agar bisa dipertemukan lagi di dunia nyata ini laki-laki yang bikin saya nyaman itu. Waktu itu saya seperti itu. Hingga akhirnya saya pergi ke Jakarta, dan kebetulan saya kerja di sebuah PT, saya nggak perlu sebutin di mana, intinya di Jakarta, dan itu menyalurkan ke Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan waktu itu. Nah, karena saya kebetulan kan bisa bahasa Arab ya waktu itu, karena memang saya pernah di Arab waktu itu kan. Nah, ada orang Yaman, dia mau buka usaha di Singapura,
dia belum bisa berbahasa Melayu gitu loh, tetapi tidak bisa berbahasa Inggris pula gitu kan. Beliau mau buka usaha di Marina Bay. Mungkin teman-teman tahulah ya, Marina Bay Singapura udah sangat terkenal. Dalam hati saya, kenapa saya nggak ambil aja kesempatan ini daripada gaji saya di sini cuman ya UMR Jakarta waktu itu ya, mendingan saya kerja aja kali ya ke luar negeri lagi, toh saya udah terbiasa kan gitu waktu itu. Saya ambil. Nah, kami tinggal di Bedok ya, gitu kan. Nah, dari Bedok ke Marina Bay, mungkin yang di Singapura tahulah di kota Bedok itu ke Marina Bay itu cukup deket, dan cukuplah saya tinggal di sana, di apartemen sana, karena kan adalah teman-teman Indonesia juga gitu kan waktu itu di sana. Saya nggak tahu teman-teman, saya itu selalu mengharapkan. Nah, di sana kan udah nggak negara Arab ya di Singapura, jadi agama apapun bebas di sana, di Singapura kan bebas gitu kan. Saya ketemu lagi, mimpi lagi ya teman-teman, maaf saya mimpi lagi, laki-laki itu yang berjubah itu datang lagi ke saya dan melakukan hal yang sama, cuman mengelus rambut saya, kepala saya begitu aja teman-teman. Nah, tapi perasaan nyaman yang sangat-sangat luar biasa saya tidak bisa katakan. Pokoknya perasaan itu nyaman sekali. Saya nggak tahu itu perasaan apa. Pokoknya sangat-sangatlah nyaman perasaan itu teman-teman. Karena saya dulu nggak tahu istilah damai sejahtera sukacita itu, saya nggak tahu. Tetapi saya setiap melihat orang Kristen itu berasa, gue pengen kayak orang Kristen itu. Setiap lihat orang Kristen, saya pengen ingin merasakan orang Kristen. Bahkan setiap hari Minggu, teman-teman saya kumpul sama teman-teman Indonesia gitu, saya sempat ngomong gini, gue mau dong mau jadi orang Kristen. Nah, teman saya jawab tuh, lu jangan gila ya, gitu. Lu jangan gila ya, nanti kamu dibunuh lo, kamu jangan syirik, jangan musyrik kamu nggak boleh lo musyrik kan gitu kan, musyrik menduakan Allah gitu kan, kata teman saya kan seperti itu kan. Enggak, cuman bercanda aja sih gitu. Tetapi teman-teman, waktu itu saya merasanya memang saya benar-benar menginginin gitu loh, tapi mau bagaimana saya nggak tahu. Nggak, singkat cerita 1,5 tahun lebih lah ya saya di Singapura, terus saya balik ke Indonesia, tapi saya tinggal di Jakarta hingga saya ketemu sama laki-laki yang jadi suami saya sekarang. Tetapi teman-teman, saya itu masih penasaran. Semakin saya penasaran gitu loh. Saya itu kalau melihat orang Kristen, bagi saya itu baik semua gitu loh. Karena penasaran di hati ini luar biasa, perasaan nyaman yang membuat, tapi saya diarahkan ke orang Kristen itu, laki-laki itu siapa itu saya nggak tahu, karena saya juga kalau Isa Al-Masih kan Nabi ke-24, saya juga nggak terlalu mengerti Isa Yesus atau bagaimana waktu itu, saya nggak pernah tahu hal itu ya kan, siapa laki-laki itu saya juga, tapi saya nyaman banget, senyaman-nyamannya sama laki-laki itu, walaupun lewat dalam mimpi, tapi beban seberat apapun itu kayak hilang semuanya teman-teman. Saya pokoknya sukacita lah ya, kalau sekarang saya bilangnya damai sejahtera sukacita yang tidak bisa saya ucapin dengan kata-kata. Setelah itu teman-teman, saya itu suami saya kan orang Kristen ya, jadi akan semakin penasaran gitu kan, semakin penasaran. Tetapi kalau suami saya nyenggol masalah keyakinan saya yang dulu, saya nggak terima gitu. Saya nggak pernah terima kalau suami saya walaupun mendengerin YouTube, dulu suami saya suka dengerin YouTube-nya Risuli Lubis, apalagi Tanpa Ragi, itu saya benci banget, jujur. Bahkan sampai waktu itu saya sama Tanpa Ragi itu sempat benci banget gitu loh, karena ini apa sih gitu loh, kayak merasa keyakinan saya itu ditowel-towel. Jadi mungkin teman yang masih muslim, belum dibaptis ya teman-teman, kalau saya paham posisi mereka, kalau kita menyenggol itu gemes banget gitu, nggak terima. Saya benci banget, jujur. Suami saya waktu itu setiap muter video YouTube gitu, saya benci banget waktu itu. Nah, setelah itu teman-teman, tetapi saya juga penasaran gitu loh. Saya gengsi untuk mengakuin. Bahkan saya menanyakan ke suami saya pun gengsi untuk menanyakan. Saya punya teman, sama-sama orang Batak juga, saya itu tiba-tiba diam-diam bilang gini, gue pengen ke gereja dong, gitu. Teman saya bilang, ayo berangkat. Hayu, setiap sampai ketemu hari Minggu itu, tapi nggak pernah berangkat, cuman hayu aja, tetapi nggak pernah berangkat. Hayu, iya hayu, tapi nggak pernah terlaksana, cuman hayu aja. Nah, hingga suatu ketika tetangga saya, orang Nias ya, saya bilang, tante,
saya pengen ikut dong ke gereja gitu kan. Ayo tante, gerejanya deket kok, nanti naik Grab atau naik motor aja barengan sama kami gitu. Hari Rabu juga saya ke gereja. Nah loh, gue mikir nih teman-teman, hari Rabu ke gereja. Jujur teman-teman, setahu saya ibadahnya orang Kristen itu cuman hari Minggu. Itu taunya saya waktu itu. Saya nggak mudeng istilah doamu apa kesembuhan atau ibadah apa itu, saya nggak mudeng, atau humas atau apa itu saya nggak mudeng. Nah, maksudnya apa ya? Bener nggak sih ini? Masa sih ibadah hari Rabu gitu kan? Taunya saya waktu itu, mungkin bagi yang teman-teman udah biasa, ih aneh ya, masa nggak tahu. Tapi kan bagi saya waktu itu memang saya nggak tahu, dan saya merasa ragu, loh kok ibadah hari Rabu sih, ibadah apa gitu kan. Nah sudah gitu, saya sudah selesai, saya mikir aja hingga akhirnya, tapi semakin penasaran, semakin penasaran, hingga saya itu teman-teman, suami saya kan punya Alkitab. Nah, saya dulu belum tahu cara download di Play Store Alkitab itu, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu gitu. Nah, suami saya ada Alkitab, kalau dia pergi, itu saya baca Alkitab, saya cari, saya baca-baca gitu, penasaran. Tetapi sebelum dia balik, saya baca Alkitab tuh kayak orang maling aja, buru-buru, makanya nggak mendengar. Saking penasaran isi Alkitabnya orang Kristen seperti apa. Nah, suami saya, sebelum suami balik Alkitab itu saya balikin ke semula. Saya tidak mau suami tahu kalau saya membaca Alkitab, karena saya terlalu gengsi, dan saat suami saya membahas Islam pun saya benci banget. Bahkan pernah kami berantem cuman hal yang sepele, masalah keyakinan itu. Padahal suami saya itu nggak bilang kamu jadi orang jadi orang Kristen atau apa, nggak pernah ngajak seperti itu. Tapi dia kalau muter YouTube aku benci, dah kan bilang ada keributan atau apa itu saya benci gitu loh. Kalau dia nyalah maksudnya membahas orang Islam itu waktu itu. Sudah gitu saya mimpi lagi teman-teman. Mimpinya itu beda. Laki-laki yang sama, berjubah, rambutnya sebegini, tapi beda mimpinya gitu loh teman-teman. Laki-laki itu hadir ke saya, tangan saya dipegang, dituntun. Saya dilihatin tempat yang indah banget, sangat-sangat indah gitu loh. Tempat itu indah, hijau. Pokoknya saya orang kampung, saya bukan nggak asing dengan tempat hijau, bukan ya teman-teman. Saya bukan nggak asing di tempat yang seperti itu, tetapi tempat itu indah banget gitu loh, sangat indah tempat itu gitu. Nah, di laki-laki itu nuntun itu bilang, Pak, ini loh Bethlehem gitu loh. Apa Bethlehem? Saya nggak tahu Bethlehem itu apa. Nah, saya penasaran, saya simpan. Apa itu Bethlehem? Saya gitu kan. Saya tanya ke suami saya, Bang, boleh nggak tanya? Karena dia orang Batak, panggilnya saya abang ya. Bang, boleh nggak tanya? Tanya apa lu? Suami saya gitu. Teman-teman mungkin tahu lah, orang Batak emang ada yang orangnya itu pasti kan bahasanya gitu ya. Dia bertanya, tanda tanyanya 1, mungkin tanda serunya 5 kalau orang Batak gitu. Tapi pada dasarnya dia orangnya baik. Nah, sudah gitu saya tanya, Bang, boleh nggak saya tanya? Tanya apa lu? Bethlehem itu apa sih? Gitu. Ya agak kaget mungkin ya ditanya Bethlehem. Bethlehem itu ada di sana itu ada tembok ratapan. Makin gak jelas. Aku bilang gitu, ada tembok ratapan segala macam dalam hati saya. Tapi saya itu penasaran, ingin cerita Bethlehem itu apa gitu loh. Sudah gitu, singkat cerita, saya ketemulah seorang ibu-ibu udah tua. Dia murtadin juga, tapi udah sepuh, udah tua. Dia udah berapa puluh tahun yang lalu dia menerima Tuhan Yesus, ya kan. Dia juga menikah sama orang Batak, ibu-ibu sepuh itu, udah tua itu. Karena waktu itu doanya itu setelah beliau berdoa sama Tuhan Yesus itu dia dikasih keturunan. Waktu itu dia nggak ada keturunan. Nah, ibu-ibu itu udah sepuh, bahkan sekarang saya selalu manggil dia mama. Saya menganggap dia memang mama saya. Nah, dia itu kerja di di gereja yang saya sekarang ke gereja itu. Saya bilang, waktu itu saya nggak kenal gitu loh, nggak tahu jalan Tuhan itu luar biasa untuk mempertemukan saya sama beliau. Saya panggilnya Nantulang kan waktu itu. Nantulang, boleh nggak saya ikut ke gereja? Ayo Neng, nggak apa-apa, ayo ikut aja. Nanti ngomong aja ya, kamu naik angkot ini atau naik jemputan, nanti saya jemput, karena gerejanya kami waktu itu kebetulan yang paling atas gitu kan. Mampus lah gitu kan, gerejanya paling atas. Nah, tapi karena saya penasaran teman-teman, saya tetap berangkat. Nah, itu saya berangkat tuh teman-teman. Suami saya nggak berangkat, cuman saya saja berangkat.
Nah, saat itu benar saya sampai ke gedung itu, dijemputlah dia turun ke bawah, dibawa ke situ. Ya, saat saya sampai ke gereja di atas itu kan ya teman-teman, saat dibuka pintu gereja itu teman-teman, rasa hati ini sama saat laki-laki itu datang ke dalam mimpi saya, nyaman, perasaan itu sangat, saya nggak bisa katakan, pokoknya nyaman banget dan damai sejahtera. Saya nggak tahu, saat saya melangkahkan kaki saya, dibukakan pintu gereja itu, perasaan nyaman yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tetapi mata saya mengalir air mata terus. Saya tuh nggak mau nangis, tapi air mata itu mengalir terus. Saya nggak tahu waktu itu kan, nggak tahu istilah gembala apa itu, saya nggak mudeng ya. Taunya saya itu pendeta, yang naik itu pendeta gitu. Dia khotbah atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya itu nangis terus. Saya nggak tahu perasaan di sini itu gimana ya, nyaman banget, senyaman-nyamannya, tapi air mata itu mengalir terus, mengalir. Saya itu nggak mau nangis, tapi air mata itu mengalir terus. Bahkan puji-pujian atau segala macam, kan saya nggak tahu waktu itu istilah pujian, istilah gembala, istilah apa, kan saya nggak mudeng itu. Pertama kali saya masuk gereja itu. Nah, setelah itu pokoknya saya nangis terus, nangisnya. Saya nggak tahu teman-teman kenapa air mata ini mengalir terus, mengalir. Saya nggak tahu, benar-benar saya nggak tahu. Sudah gitu teman-teman, kalau sudah kan biasanya gembala bilang, siapa yang baru pertama kali ke gereja atau jemaat baru kan, saya tuh angkat tangan. Nah, ditepuk tanganin, mampu diselamatin. Gue udah merasa awalnya takut tuh. Tapi nggak tahu, tangan saya tiba-tiba ngangkat aja. Memang saya kenyataannya baru pertama kali ke gereja gitu kan. Diselamatin, ditepuk tanganin, didoain. Saya didoain, semakin menjadi tangisan saya itu. Semakin menjadi. Nah, setelah itu saya saking senangnya saya telepon suami saya. Nah, waktu itu kan saya pengen ngomong, Bang, aku tadi ke gereja loh, aku ini loh, kayak gimana ya, mungkin teman-teman bisa merasakan gimana perasaan sukacita itu seperti apa, mungkin teman-teman paham lah ya. Saya itu, nah kebetulan di gereja kami itu ada jemputan yang nggak ada motor atau ongkos, itu di gereja kami ada jemputan gitu. Nah, si Nantulang itu bilang gini, Neng nanti pulang ikut jemputan aja, nggak usah itu. Saya itu nggak sabar, ingin cepat kasih tahu ke suami saya kalau saya itu ke gereja gitu loh. Tapi sebelum saya ke gereja itu, saya pernah ngomong, saya pernah ngomong sama suami saya begini, Abang, saya mau jadi orang Kristen. Setiap hari kan saya berantem ya, kalau dia muter YouTube tanpa ragu, Risuli Lubis atau siapa itu kan saya benci banget ya. Tapi tiba-tiba bayangin teman-teman, saya bilang ke suami saya, bilang gini, Abang, suami saya kan manggil saya Septi ya, Bang, Septi mau jadi orang Kristen. Suami saya itu tahu nggak teman-teman? Mungkin kalau pikiran teman-teman, suami saya senang dong, sukacita dong, tapi enggak. Lu jangan main-main gitu loh. Lu jangan main-main ya dengan keyakinan. 1 minggu saya didiemin. Bayangin teman-teman, kami berantem, besok baikan. Kami berantem paling lama 2 hari baikan. Ini 1 minggu saya didiemin sama suami saya itu. Kayak, loh maksudnya apa gitu loh. Saya itu serius gitu loh. Suami saya diemin. Nah, style itu kan yang aku bilang kan, saya mencari sendiri, bukan karena penginjilan atau apa. Saya mau ke gereja itu nyari orang untuk saya mau ikut ke gereja itu, sampai ketemu Nantulang itu tadi. Nah, setelah saya ke gereja itu, saya pulang, pokoknya saya nggak sabar ingin kasih tahu ke suami saya, Abang, saya tadi ke gereja loh, Abang, Septi tadi ke gereja loh. Pokoknya ingin kasih tahu, seakan-akan saya itu mau ngasih orang sedunia itu, mau saya kasih tahu kalau saya itu ke gereja. Mungkin orang ke gereja biasa ya, tapi bagi saya waktu itu tuh, wow, luar biasa banget gitu loh, sangat luar biasa. Nah, sudah gitu teman-teman, saya udah ngomong, tahu nggak suami saya jawabnya? Oh, bagus dong, selesai. Apakah enggak? Oh, bagus dong. Saat saya kasih tahu, Bang, aku ke gereja tahu Bang, ini jawaban suami saya apa? Oh, bagus dong. Udah, selesai. Kan saya orangnya heboh ya. Jawabannya cuma seperti itu. Coba bayangin teman-teman, kalau teman-teman bagi di posisi saya kan, suami saya cuma gitu. Tapi itu bagi saya tidak menyurutkan saya untuk mencari Tuhan waktu itu. Malah semakin sukacita. Hari Minggu saya ke gereja, hari Selasa saya ada kerjaan, kebetulan waktu itu kami ada usaha. Hari Minggu, hari Selasa saya harus menyelesaikan kerjaan saya di luar kota, ya kan. Nah, kebetulan kerjaan saya itu luar kota. Nah, saat saya berangkat, saya itu melihat di seberang itu
ada kecelakaan dan bikin macet panjang. Kecelakaan banyak darah, banyak orang meninggal. Saya itu bahkan ngomong sama orang yang mau saya temuin gini ya, sabar ya, posisi macet karena ada kecelakaan. Saya itu ngomong begitu, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa saya bisa ngomong seperti itu, saya nggak tahu. Nah, tetapi saat saya WA seperti itu, teman-teman, di seberang itu belum ada kecelakaan. Tapi nggak tahu saya mau lihatnya itu seperti itu. Saat saya balik jam 3 berapa menit waktu itu, kecelakaanlah terjadi. Seperti yang saya lihat duluan saat saya mau berangkat tadi, di seberang itu ada kecelakaan, gitu loh. Nah, kecelakaan terjadi dan saya ada di dalam kecelakaan itu, teman-teman. Gitu posisi kan saya naik bis ya. Saya ada kecelakaan di dalam kecelakaan itu. Saya naik bis, ya kan. Nah, waktu itu bis kami yang saya naikin itu Benteng Jaya ya, di KM 55 Cikande, yang Merak Jakarta. Saya kecelakaan di tol itu. Bis itu, saya kalau bis yang dulu itu teman-teman kan kalau kita naik tangga, terus cuman ada kayak besi, silang gitu ya untuk pegangan naik ya. Saya duduk bis itu paling depan. Ya. Nah kalau bis luar kota sekarang kan udah ada tutupnya. Nah itu enggak, saya di situ. Cuman palangan itu yang buat pegangan saat kita naik bis itu tangga. Saya duduk paling depan. Pintu bis itu terbuka, teman-teman. Pintu bis itu terbuka. Jadi saya paling pas depan pintu itu. Pintu bis itu terbuka. Truk tronton, peti yang gede itu terlepas dari itunya karena sopirnya itu saya kira ngantuk karena depannya itu di bahu jalan ada mobil truk ganti ban ya karena bocor. Nah, betulin bannya itu. Nah, kayaknya trontonnya itu kaget ngantuk kan. Nah, mungkin ngeri mendadak. Nah, peti yang besar itu terlepas jatuh ke bis kami. Kami buang kanan ditabrak lagi. Jadi beruntun, namanya di tol udah jelas kecelakaan pasti beruntun kan. Saya itu paling depan, kami ditabrak berapa bis, berapa tronton yang gede, bahkan besi gede pun ke bis kami. Saya itu paling depan, pintu terbuka. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Saya itu kan belum menyatakan diri saya Kristen, atau saya belum tahu Kristus itu siapa, Yesus itu siapa, dan saya taunya Isa Al-Masih itu Nabi ke-24, saya nggak tahu. Tetapi saat kecelakaan itu, saya bukannya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan teman-teman. Tetapi yang saya panggil, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik saat kecelakaan. Dari mana kata-kata itu? Aneh kan? Kalau bagi saya itu cuma bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bukannya Allahu Akbar. Coba, minggu saya ke gereja, hari Selasa jam 3 itu saya kecelakaan. Ada kok waktu itu masuk TV juga. Gitu loh. Nah, setelah itu teman-teman, kondektur itu di bawah roda, ya kan, truk tronton yang itu orang terlepas meninggal, banyaklah korban di situ, darah segala, seperti yang saya lihat saat saya kembali itu, mau berangkat itu, coba. Nah tapi saya waktu itu nggak peka kalau ternyata itu ada di diri saya, diri saya ada di dalam kecelakaan itu, teman-teman. Nah banyak yang meninggal. Tapi Tuhan Yesus sangat luar biasa dan sangat baik. Saya cuma mengucapkan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya nggak tahu kata-kata itu dari mana, tapi kenapa saya bilangnya Tuhan Yesus baik, bukannya Allahu Akbar, karena saya belum merasa jadi orang Kristen. Kan gitu, dan saya tidak tahu Tuhan Yesus. Intinya seperti yang saya katakan begitu. Saya tidak apa-apa walaupun banyak korban, teman-teman. Saya cuma ada di sini. Ini wajarlah dikit aja. Bahkan ini nggak ada bekasnya loh. Ini loh. Cuman karena ada laluka dikit, tapi saya nggak apa-apa gitu loh. Nah, nggak apa-apa. Mungkin di sini karena benturan ke besi itu, karena saya di depan besi itu, benturan itu aja, teman-teman. Tapi saya tidak apa-apa, cuman darah sedikit aja di sini. Coba bayangin, meninggal kondektur banyaklah korbannya, teman-teman. Nah, hingga pertolongan datang, ya kan? Karena di tol banyak. Saya itu minta tolong, nggak ada yang mau nolong. Saya melihat orang nggak ada yang mau menolong. Hingga ada seorang TNI, 2 orang TNI itu mau berhenti nolong kami, manggilin. Tapi tadi nggak ada yang mau mobil berhenti pun nggak ada, gitu. Dan ada bapak-bapak dari kampung itu kan lompat dari pagar untuk ke tol itu ngasih minum kami pakai es itu aja, teman. Nggak ada yang mau nolong kami. Saya teriakan, saya lupa kalau di bawah itu banyak pecahan kaca itu, ya kan teman-teman. Saya pokoknya nggak berasa gitu karena saya
kaki saya berdarah karena ngincekin pecahan itu. Saya bingung mau minta tolong ke siapa. Waktu itu banyak saya melihat mayat kecelakaan ya teman-teman. Tapi saya nggak apa-apa. Tapi saya sempat muntah. Saya pikir mungkin gagal otak atau apa kan gitu. Saat kami pokoknya diperiksa semuanya lah ya. Karena selalu bilang kalau kecelakaan itu lebih baik kelihatan lukanya daripada nggak ada luka. Digituin kan. Tapi saya diperiksa semuanya nggak ada apa-apa teman-teman. Nggak ada apa-apa tapi tetap saya dirawat selama 3 hari di Rumah Sakit Serang, Sari Asih itu ya. Nah, saya dirawat di sana. Memang saya akuin badan sakit semua ya, namanya ditabrak berapa kali, kita juga manusia ya teman-teman, badan sakit. Nah, setelah saya dirawat 3 hari, saya dibawa balik, ya kan, dibawa pulang. Suami saya bawa saya pulang. Saya itu tiba-tiba dapat telepon. Itu dari pekerja gereja, bilang gini, Eda, karena kebetulan orang Batak juga waktu itu kan, Eda ikut ke gereja yuk, ada doa kesembuhan. Pada posisi itu saya lagi OTW dari rumah sakit mau balik, gitu kan karena suami saya Batak, terus dia manggil saya, Eda, ayo kita ke rumah ke gereja ya, nanti saya jemput. Saya itu baru balik di rumah sakit ikut aja, walaupun jalan dituntun-tuntun, saya ikut aja ke gereja. Saya nggak tahu, pokoknya saya itu kalau dengar kata gereja itu kayak berasa, wah bahagia banget waktu itu kan. Nah, saya seperti biasa, seperti yang di awal itu, saya masuk gereja itu nangis aja. Yang ada saya itu cuma nangis aja. Pokoknya nangis bukan sedih teman-teman, tapi senang di hati ini, kayak plong gitu loh teman-teman. Saya nggak tahu ya, kayak hilang gitu. Apapun keluh kesah kita itu kayak berasanya hilang gitu loh. Terus saya saya langsung menyatakan diri saya mau dibaptis. Tapi nggak segampang itu teman-teman. Namanya dibaptis kan ngisi formulir benar-benar kan. Saya benar-benar mau dibaptis. Saya udah ngisi nih teman-teman, udah tinggal baptis. Setan itu, iblis itu tidak akan membiarkan kan. Saya pendarahan teman-teman 3 bulan lebih. Saya mau dibaptis, mana mungkin saya datang bulan. Awalnya saya pikir datang bulan loh. Walaupun oke lah, saya mundur aja dulu dibaptisnya gitu. Mundur 1 minggu. Biasanya saya datang bulan 5 hari kan. 1 minggu masih, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Masih aja. 1 bulan lebih, 2 bulan, 3 bulan. Saya masih datang bulan terus. Yang namanya obat pendarahan ya teman-teman, udah saya minum sampai bosen. Kalau saya minum obat itu agak mending, enggak, sama aja, banyak banget saya datang bulan itu teman-teman, selama 3 bulan. Bayangin teman-teman, rasain yang para wanita lah, kita datang bulan pakai pembalut selama 3 bulan, rasanya bagaimana? Tidak akan pernah nyaman, bener nggak teman-teman? Nah, setelah itu teman-teman, saya itu merasanya, oh ya sudah. Tetapi yang lucunya gini, saya bilang ke suami saya gini, Abang, saya nggak ke gereja. Saya waktu itu ke gereja sendiri, suami saya jujur nggak ke gereja. Saya bilang, Bang, Septi nggak ke gereja. Kenapa lu nggak ke gereja? Jawabnya, Septi datang bulan gitu. Teman-teman yang masih muslim mungkin paham ya, kalau keyakinan yang kami dulu ya, kalau datang bulan itu tidak boleh ke masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh nyentuh Al-Quran karena itu najis ya. Saya masih terbawa seperti itu. Saya mau ibadah, saya datang bulan berarti saya kotor dong, saya nggak mau. Diketawain. Saya nelpon sama yang nantulang itu, bilang, Mas, saya nggak ke gereja ya. Kenapa? Saya lagi datang bulan. Pada diketawain coba teman-teman. Saya itu serius loh, tapi pada diketawain gitu. Jawaban suami saya gini, Tuhan saya mah nggak jijik sama darah, berangkat aja lu ke gereja. Coba, lucu kan bagi saya? Nah beneran, saya dobelin, saya takut bener-bener, saya bawa bekal bawa ganti segala macam. Beneran, sampai di gereja, saya udah takut diusir. Dalam hati saya, logika aja, dari mana mereka tahu saya datang bulan? Logikanya kan seperti itu sebenarnya. Dalam hati, ya, dari mana mereka tahu kalau saya nggak ngomong? Nah sudah gitu. Saat sampai di gereja biasa, saya disalamin, kan pasti ada yang di depan pintu kan ya teman-teman. Saya ke gereja, biasa teman-teman, biasa aja nih. Saya di gereja, kok nggak dimasalahkan ya, gitu kan.
saya sukacita, saya pujian happy aja, namanya sukacita aja, nggak jadi masalah. Terus saya pikir, oh ternyata nggak apa-apa ya, gitu loh. Nah, tetapi teman-teman, biasanya kalau saya itu ke gereja ya, pasti saya ke toilet dulu, karena saya itu, bagi saya waktu itu ya, namanya mungkin cinta mula-mula ya, namanya ya. Saat saya ke gereja itu, saat saya masuk firman, saya itu paling nggak mau kehilangan sedikit pun firman itu. Kalau saya mau ke toilet, mau karena dulu kan gereja 2 jam ya, karena memang belum pandemi. Nah, saya pikir saya nggak mau, saya harus ke toilet dulu sebelum saya masuk gereja, biar saya nanti nggak ada rasa mau kencing lah, mau saya nggak mau. Bagi saya itu berharga banget saat saya di dalam gereja itu. Saya itu biasanya seperti itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya itu nggak, pokoknya masuk gereja aja gitu. Nah, beneran kan, di pertengahan firman, saya mau kencing gitu loh teman-teman. Ya udah mau nggak mau, ya udah saya ke toilet gitu kan. Kebetulan sih toiletnya kan deket ya, ya udah saya ke toilet. Anehnya itu gini, saat saya mau berangkat itu berasanya saya keluar. Kalau namanya perempuan datang bulan kan tahu berasa. Itu softtek saya, pembalut saya itu bersih, nggak ada apa-apa. Coba, pada saya udah minum obat segala macam itu nggak apa-apa, nggak pernah itu ya. Tetapi setelah 3 bulan itu saya berasa ke gereja itu, biasanya ke toilet dulu, saya nggak ke toilet teman. Tapi di pertengahan firman itu saya itu terasa mau kencing, saya ke toilet, dan saat itu saya lihat pembalut saya bersih, tidak ada apa-apa. Bersih, masih utuh bersih. Langsung saat itu, detik itu saya bilang, saya mau dibaptis sekarang juga. Nah, kalau orang lain saya lihat nih ya teman-teman yang dibaptis anak keluarganya, ditemenin ini itu. Kalau saya enggak teman-teman, saya cuman sama pendeta yang baptis saya sama nantulang itu, karena nantulang itu atau mama saya itu, mama angkat saya itu pekerja gereja situ. Makanya dia ikut. Cuman itu. Saya telepon, saya WA suami saya. Abang Septi mau dibaptis. Oh, ya udah, nanti kirim foto atau videonya ya. Coba bayangin teman-teman. Seharusnya suami saya yang lebih sukacita loh dari saya. Suami saya enggak. Oh ya udah, nanti kirim foto sama videonya ya. Cuman itu saja jawabannya. Saya berangkat dibaptis itu, kebetulan gereja kami punya baptisan sendiri kan, waktu itu kolam sendiri. Nah, saya ke dibaptis itu cuman sama pendetanya itu, sama nantulang karena pekerja itu. Sudah selesai, itu aja saya dibaptis. Nah, tetapi bagi saya itu perasaan yang saya itu nggak peduli apa suami saya nggak ikut atau apa, tetapi yang saya rasakan itu, saya itu seakan-akan melebihin mendapat emas, melebihin mendapat segala-galanya lah teman-teman. Nah, setelah dibaptis itu, didatangin lagi seorang laki-laki. Orang laki-laki itu datang lagi ke saya teman-teman. Dalam hati, tapi kan sekarang udah tahu ya laki-laki itu adalah Tuhan Yesus ya. Karena saya udah ke gereja berbulan-bulan baru dibaptiskan, karena pendarahan 3 bulan lebih itu kan. Laki-laki itu datang ke saya, tetapi tidak ngelus rambut saya, tidak bawa ke Bethlehem, tapi mengasih sesuatu ke saya. Laki-laki itu ngasih saya emas, tapi berupa salib. Setelah saya dibaptis, saya nggak mau, saya tolak. Saya nggak mau ini salib, untuk apa? Saya mau emas, tapi saya nggak mau salib. Tapi laki-laki itu tetap aja ngasih salib itu. Saya buang, datang lagi, kasih lagi. Saya buang, kasih lagi ke saya. Saya bilang, saya mau emas, tapi saya tidak mau ini salib. Maksudnya apa? Saya dikasih salib emas. Saya udah buang, saya kasih lagi, dibuang, saya dekat. Terus laki-laki bilang ini, ambillah, suatu saat kamu akan mengerti. Nah, itu sampai situ. Selang 1 minggu pokoknya itu, saya itu pendeta yang membaptis saya, mama mertuanya meninggal gitu loh. Saya baru tahu itu cara, orang meninggal, orang Kristen itu, bagi saya itu suatu yang membingungkan ya teman-teman ya, karena baru kali ini saya mengerti seperti itu gitu loh. Saat perjalanan, salah satu pendeta juga di situ, namanya Ko Aren, ya kan, dia orang China, namanya Ko Aren, bilang gini, dia nggak ngomong ke saya, tapi ngomong sama temennya di samping, bilang, kalau mau jadi orang Kristen, kalau mau jadi orang Kristen itu harus siap menderita. Maksudnya itu bukan ke saya, dia lagi ngomongin temennya itu. Maksudnya apa ya? Kok jadi orang Kristen harus siap menderita? Kalau nggak siap menderita nggak usah jadi orang Kristen. Nah loh,
Bagi mereka mungkin kata-kata itu biasa, tapi bagi saya di otak saya itu benar-benar saya bertanya-tanya, sesuatu yang saya nggak mudeng itu bertanya-tanya. Jujur teman-teman, mungkin para murtadin di sana saat kita mau menerima keyakinan yang baru pasti dilema. Perasaan ini benar nggak ya? Apa benar nanti saya musyrik seperti yang teman saya bilang bisa dibunuh karena musyrik itu boleh dibunuh ya, menduakan Allah. Benar nggak sih? Apa nanti saya malah salah? Benar nggak sih ini keyakinan ini? Benar nggak sih gitu? Nah, ada satu yang benar-benar firman Tuhan, kisah yang ada di Alkitab, ya itu membuat saklek saya. Kalau saya yakin kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata, Tuhan satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, gitu. Tetapi dilema itu benar-benar di sini itu perasaan ini sangat gimana ya? Benar nggak sih ya? Apa nanti saya malah salah? Gitu loh teman-teman. Selama 30 tahun lebih ya, 32 tahun, 31, 32 tahun saya meyakinin keyakinan saya itu, tiba-tiba dengan gampang setelah ini kok ada keyakinan baru dan membuat saya nyaman. Ini benar nggak sih? Gitu pasti bergejolak. Itu hal yang sangat menyakitkan bagi saya. Lebih baik kita kalau dicubit terasa sakit, tapi itu sakit tetapi nggak kelihatan. Mungkin para murtadin juga mengalami perasaan itu, perang batin seperti yang saya alamin, karena benar nggak ya gitu. Sedangkan saya waktu itu tidak ada yang mengcounter saya, ngasih tahu saya, mendampingin saya, itu nggak ada teman-teman. Bahkan saya pertama kali di gereja aja, karena doa orang Kristen sama orang Islam beda ya. Kalau orang Islam kan menggunakan bahasa Arab apapun itu, mau doa apapun pokoknya doanya itu. Nah kalau di Kristen kan enggak. Nah walaupun dengan bahasa kita, kata-kata kita itu sulit loh teman-teman. Menurut saya waktu itu, saya ingin ikut doa, saya mau belajar doa apa, tahu nggak teman-teman? Saya bilang, kamu nggak usah ditabiaskan ya, kamu hanya tim huri. Rasanya gimana? Itu baru pertama kali saya menerima Tuhan Yesus, pengen doa digituin, hanya sebatas tim huri. Tapi bagi saya itu nggak menghalangin saya, tidak ada orang yang counter saya. Kalau orang kan di penginjilan, di counter ini pendeta, rohani, enggak teman-teman, nggak ada saya. Mencari sendiri. Pokoknya, tapi saya nggak merasa apa-apa. Nah, saya pakai baju pun dipersalahkan waktu itu. Dan sudah gitu pokoknya, aduh teman-teman nggak bisa deh. Pokoknya bener nggak sih keyakinan yang saya ambil ini? Yang saya yakinin sekarang ini benar nggak sih gitu loh. Saya mau tanya ke siapa, cara doa bagaimana, itu saya nggak tahu ya kan. Saya waktu itu tapi nggak tahu, saya yakin aja. Tapi nggak segampang itu teman-teman. Saya sudah gitu menerima Tuhan Yesus, tiba-tiba pandemi, usaha saya hancur, satu pun nggak ada. Usaha saya jalan hancur, bahkan saya mau diusir dari kontrakan. Saya mau diusir teman-teman, tapi sebelumnya udah mau diusir sampai dibilang besok kalau belum bayar beresin barang-barang ya. Coba bayangin, saya yang dulu punya semuanya tiba-tiba harus diusir dari kontrakan segala macam. Salah nggak sih apa yang saya lakukan ini? Coba bayangin teman-teman. Tapi saya ingat menjadi orang Kristen harus siap menderita, kata-kata itu. Saya selalu ingat itu. Akhirnya saya usaha pandemi semua, jangankan saya, usaha kecil, yang besar aja goyah kan. Saya bingung teman-teman. Akhirnya saya bilang ke suami saya begini, Bang, Septi mau jualan sayur keliling. Saya ngomong gitu. Atau saya mau kerja apa ya? Suami saya bilang, lu gila ya, kata suami saya. Orang kan pandemi nggak boleh ketemu orang, lu malah mau jualan sayur keliling. Lu gila kali ya, digituin sama suami saya. Tak pikir bener juga, tapi kita mau makan apa Bang? Saya bilang gitu, kita ada anak-anak yang butuh, kita bisa nahan lapar, tapi anak-anak apakah bisa? Kan gitu kan. Akhirnya saya, pokoknya tekanan itu ada, tekanan ada banget. Nah, saya itu pengen istilah konsel ibadah gitu, komsel. Nah, gitu kan. Saya pengen banget di tempat saya. Nah, akhirnya dapatlah ke tempat saya. Kami ngomonglah yang punya kontrakan, kami ngomonglah yang RT, bahkan kakaknya yang punya kontrakan datang manggil suami saya. Om, katanya si ibu mau ada ibadah ya di sini ya, gitu kan. Iya, emang kenapa? Saya udah izin gitu kan. Tapi nggak pakai pengeras suara kan, speaker gitu kan. Suami saya jawabnya gini,
Tuhan saya mah nggak budek, nggak harus diteriakin pakai toa jawaban. Nggak pakai apa-apa, digituin. Oh ya udah Om, boleh gitu. Nah, tetapi saya tetap aja membara di sini, pengen lebih senang aja mau ibadah, walaupun waktu itu saya nggak ada duit ya untuk nanti beli aqua atau apa. Tapi pokoknya saya harus ada. Akhirnya waktu itu saya gini teman-teman, saya jualan tahu bakso, ya kan. Tuhan Yesus itu baik banget. Dalam waktu nggak sampai 1 minggu, melejit banget tahu bakso, sampai saya minta tolong tetangga untuk membantu dalam 1 hari itu saya harus bisa bikin 3.000 biji tahu. Ya, tetapi iblis itu tidak akan tinggal diam, ya kan. Tahu bakso saya itu lagi jalan-jalannya, naik-naiknya, bahkan saya itu berapa orang yang bantuin saya. Tiba-tiba saya itu dibilang gini, Bu, tahunya ada belatungnya. Nah loh, bayangin teman-teman, jam 12 malam saya beli tahu, baru turun dari pabrik masih panas tahunya. Sampai rumah saya cuci. Jam 2, setengah 3 saya balik lagi ke pasar untuk gilingin daging. Ayam yang saya beli itu masih fresh, masih berdarah-darah, masih fresh. Dari mana belatung datang? Itu pun direbus teman-teman. Enggak terus mentah kami sajikan. Ayam aja teman-teman. Ayam aja ya teman-teman, di luar aja 24 jam aja belum langsung belatungan, paling baru lengket-lengket. Tetapi ini yang udah direbus, baru beberapa jam masih hangat kok bisa belatungan. Logikanya aja. Aku ambil positifnya. Mungkin karena lalat kali ya. Saya bilang gitu. Mungkin karena lalat kali. Mungkin nggak lalat habis bertelur di sana sini langsung jadi belatung, nggak mungkin kan. Tapi kalau memang iya salah pemasakan saya, seharusnya warung-warung lainnya juga sama. Enggak, 1 warung aja, 1 warung sudah nggak ada, besok ganti warung sana. Tapi yang lainnya tidak begitu terus, hingga waktu itu jam 5:30 itu masih, kan kami masak malam ya, itu masih panas, masih saya taruh di tampah gitu loh ya teman-teman ya. Saya taruh di tampah seperti itu ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Itu masih anget, masih panas. Ada belatungnya, logikanya teman-teman. Saya pikir mungkin karena saya ngantuk kali ya gitu kan. Saya panggil lah orang yang bantuin saya. Iya Bu, ini ada belatungnya. Bayangin berapa banyak teman. Saya sedih banget. Tetapi saya itu nggak tahu ya kenapa ya. Setiap ada sisa jualan saya itu nggak pernah saya masukin freezer atau apa, nggak pernah teman-teman. Selalu saya bagiin orang-orang yang nyapu di pinggir jalan, yang yang nyapu di pinggir jalan. Pokoknya orang-orang yang di pinggir jalan itu selalu setiap hari saya bagiin. Bahkan tetangga saya pun tetangga saya pun lagi lebih puas lah makan tahu bakso sampai nggak doyan, karena setiap hari saya kasih, setiap hari. Nah setelah itu teman-teman, saya udahlah mau bagaimana gitu, sampai kehabisan modal. Berapa tahu aja yang busuk teman-teman. Ada nggak sih sejarahnya tahu busuk belatungan? Pasti busuk iya, tapi kalau belatung kan enggak gitu loh. Saya udah nggak punya modal teman-teman. Saya telepon sama mama saya itu, Mbak boleh nggak saya pinjam uang? Saya nggak pernah bilang minta, saya nggak bisa pernah nggak menanda, tapi saya bilangnya pinjam, karena ya bilang ya udah nih buat kamu. Aku bilang nggak, aku pinjam mau buat modal. Saya bilangnya gitu, karena prinsip saya kalau saya pinjam buat modal, saya pinjam buat modal itu nanti kan saya bisa ngembaliin. Kalau sama pinjam cuman buat makan kan saya nggak bisa ngembaliin kan gitu kan. Tetapi begitu terus sampai sudahlah, saya mau bagaimana, udah angkat tangan. Waktu itu saya udah nggak punya apa-apa, mau bagaimana, diusir ya udahlah, pasrahlah, diusir. Saya begitu. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Selalu waktu itu saya berdoa sebisa mungkin. Saya cuman kadang nangis aja. Gimana caranya doa waktu itu? Nggak cuman bisanya nangis aja. Tetapi pemeliharaan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Bisa aja saya tercukupin, ada aja rezeki dari manapun. Saya kalau dibilang, kok bisa punya duit di ATM saya, kok ada duit, bagaimana ceritanya, saya juga nggak tahu. Intinya saya itu tiba-tiba bisa aja, mau makan, mau ngambil duit ke ATM ada aja, mau diusir tiba-tiba di ATM saya ada duit buat bayar kontrakan. Saya nggak tahu, keajaiban itu selalu ada. Saya berasa Tuhan Yesus itu sangat baik, hingga saya kesaksian, keluarga saya tahu. Anak saya dulu yang pertama ke tempat saya kan anak saya kan sama orang tua saya, sekarang dipondokin sama orang tua saya karena dia nggak kafir kayak bundanya katanya.
Anak saya itu datang ke tempat saya bawa ke gereja. Namanya anak-anak, saya memang nggak ngomong, Kak, Dek, yuk ke gereja, enggak. Pokoknya saya bawa aja. Anak saya itu cerita, sampai di kampung namanya anak-anak ya, anak saya kan sekarang umur 11 sama 8 ya, kalau dulu kan masih 10 tahun sama 7 tahun, masih kecil-kecil ya. Bilang gini, Mbak Huti, kemarin kakak sama adik dibawa ibu nonton konser. Tapi anak saya kan cedal kan ngomongnya, nonton konser, tetapi konsernya itu nyanyinya itu haleluya, haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, coba ngomongnya nonton konser, tapi konsernya nyanyinya haleluya. Anak saya ikut jingkrak-jingkrak, ikut suka gitu. Dia taunya konser, teman-teman. Ceritalah sama Mbak Hutinya. Nah, Mbak Hutinya masih nggak langsung, mama saya nggak langsung negur saya. Dia melihat juga ada di kesaksian saya kan, di kampung saya udah heboh gitu kan. Mama saya ngelihat. Dunia akhirat saya tidak akan mengakui. Dunia akhirat segala macam, pokoknya segala kutuk semuanya aduh, pasti marah lah, mungkin teman-teman ngerasain lah, nggak terima lah. Ada yang telepon saya bilang gini, saya nggak perlu sebutin. Kalau kamu berani pulang, bukan pulang ke kampung, tapi pulang ke kuburan. Lu ngapain nyembah Tuhan ya Allah kok? Yes, pokoknya seperti itu. Tapi saat saya ngomong, Bang, masa saya di WA gini? Ya udah, lah menurut kamu gimana? Ya udah, jawab aja. Coba bayangin, saya suruh jawab sendiri. Coba. Pokoknya ya saya jawab, ya saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan juru selamat. Gitu loh. Dan saya nyaman, waktu itu saya belum tahu istilah sukacita damai sejahtera. Ya saya nyaman, intinya gitu. Tekanan teman-teman saya pada blokir saya, teman-teman saya pada menjauhin saya di saat saya benar-benar mau makan susah, mau ngontrak susah, pokoknya teman saya yang dulu seakan-akan sama saya itu wow gimana, diblok dengan alasan saya udah kafir. Teman saya pada menjauh, saya nggak punya teman, dan di saat saya bagaimana saya nggak tahu, dan saya nggak ada yang mengcover. Saya nggak butuh waktu itu saya bukan harus di cover uang, nggak, teman-teman. Setidaknya damaiinlah saya ini benar nggak sih agama yang saya yakinin. Saya sempat goncang hingga saya kesaksian pertama kali. Kesaksian saya memang di Pak Yusuf Manubulu, saya akui. Nah, kesaksian di sana itu saya belum ada yang cover, teman-teman, belum ada. Firman gimana, memang saya bertobat 2018 akhir, tapi saya mulai tumbuh itu baru beberapa bulan ini. Sampai berapa bulan ini, hingga setelah mulai saya bertumbuh, saya punya kakak rohani, selalu mengcover dalam firman. Saya selalu bilang, saya menerima Tuhan Yesus bukan karena sembako ataupun diinjilin atau siapapun, tapi karena Tuhan Yesus sendiri hadir ke saya, Tuhan Yesus sendiri menjamah saya, bukan karena siapa-siapa ataupun karena apapun. Gitu. Tengah malam, iblis itu tidak akan pernah membiarkan kita bertumbuh. Di saat saya mulai berapi-api belajar firman, saya merasa dihargain, ada yang ngasih tahu mengenai belajar Alkitab. Tahu nggak, teman-teman? Orang terdekatlah iblis pakai. Saya mengalami nanti setelah ya kita kesaksian yang lain, mengalami kejadian yang saya belum bisa ceritakan. Dan di saat itu saya punya 3 pilihan. Saya kembali menjadi muslim, atau masih lanjut menjadi orang Kristen, atau saya harus bunuh diri aja. Jam 3 malam saya bingung mau kemana. Jam 3 malam saya mau bunuh diri atau mau kembali muslim. Saya udah bingung. Orang terdekatlah yang akan dipakai iblis untuk menggagalkan pelayanan kita, untuk menggagalkan kita ya, teman-teman. Saya bingung. Saya mau kemana? Saya harus bagaimana? Apa saya mendingan mati aja, ataukah saya kembali lagi menjadi orang Islam? Saya berpikirnya, saya harus bagaimana, Tuhan? Saya udah mau bunuh diri, teman-teman. Dan saya semakin mengerti firman, makin saya merasa mendingan saya mati, saya ini kotor juga, gitu kan. Bukan berarti sebangsanya saya juga nggak pernah melakukan seperti hal yang nggak, cuman tekanan demi tekanan keluarga saya sudah nggak mau menerima saya, teman-teman saya ngeblok saya, jauhin saya, usaha saya, kerjaan saya hilang semuanya. Orang yang terdekat yang seharusnya saya jadiin sandaran ikut mengintimidasi saya. Saya bingung, saya mau kemana?
Tapi saya keinget salib emas yang diberikan ke saya itu. Hingga akhirnya biasanya kakak rohani saya itu teman-teman tidak bisa dihubungi karena udah malamnya. Jam 3 malam itu bisa dihubungin. Saya bilang ngomong apa adanya. Saya kasih bukti tekanan-tekanan itu. Dia cuman, ayo kita berdoa. Saya ditemenin. Dikuatkan. Disitulah saya nggak jadi bunuh diri, teman-teman. Saya bingung mau bagaimana gitu loh. Bahkan intimidasi selalu ada. Saya sebagai seorang ibu pasti kangen anaknya. Saat posisi seperti ini saya butuh teman. Nggak ada, teman-teman saya pada menjauh karena saya kafir. Itu teman-teman. Jadi banyaklah ya tekanan itu sangat luar biasa. Bahkan sampai detik ini pun. Tapi Tuhan Yesus penyertaannya itu, walaupun saya jatuh tidak sampai dibiarkan tergeletak. Memang pertolongan Tuhan Yesus itu tepat pada waktunya, memang iya. Aku sampai detik ini saya bisa berdiri, bisa kesaksian ini juga karena Tuhan Yesus selalu menopang saya. Saya tidak dibiarkan untuk tergeletak. Tapi memang saya harus mengalami proses itu karena untuk pendewasaan diri saya tahu itu. Semakin kesininya saya semakin mengerti, semakin memahami gitu. Saat saya tidak ada tempat tinggal, saat saya bingung mau kemana, Tuhan Yesus sediakan. Saat saya nggak bisa apa-apa, Tuhan Yesus sediakan. Saat saya lapar, Tuhan Yesus sediakan makanan buat saya. Sampai detik ini, keajaiban luar biasa, teman-teman. Hingga sekarang mungkin teman-teman sudah sering lihat saya ya di channel saya. Bahkan mungkin ya udah tahulah ya channel-channel saya yang sukanya glubrak-glubrak karena saya merasakan pernah di posisi mereka. Saya berharap teman-teman itu hayolah cepat buka hatinya, buka selubung itu, buka hatinya agar bisa menerima kebenaran itu. Semakin kesini semakin saya yakin, semakin saya paham kalau memang Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya. Dan jangan pernah takut bagi murtadin di luar sana, jangan pernah takut, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Bahkan sampai detik ini saya selalu bilang gini, saya masih memegang prinsip saya. Di saat waktu itu saya bilang, berbagi saat ada itu mah biasa, berbagi saat tidak ada itulah yang luar biasa. Walaupun keadaan saya gini, saya berusaha, mungkin teman-teman tahulah ya pelayanan saya langsung atau apa, nggak perlu saya omongin, tapi yang sudah kenal saya mungkin akan tahu lah ya, gimana pelayanan saya langsung atau bagaimana, nggak perlu saya upload juga di channel saya, karena bagi saya itu cukup Tuhan Yesus yang tahu, nggak perlu saya terkenal. Intinya di situ. Mungkin ini Pak Pendeta sedikitlah kesaksian saya, kalau diceritakan bisa sampai pagi kalau